Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afifah, NIM 2014030041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 hukum perpustakaan menurut Ranganathan. Yang pertama, ada books are for us, yang artinya yaitu buku untuk dimanfaatkan. Yang kedua, yaitu every reader his book, yang artinya setiap pembaca terdapat bukunya. Yang ketiga, yaitu every book is reader, yang artinya yaitu setiap buku terhadap pembacanya. Yang keempat, yaitu save the time of the reader, yang artinya yaitu hemat waktu pembaca. Yang kelima, yaitu a library is a growing organism, yaitu artinya perpustakaan adalah organisme yang berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang poin pertama, yaitu books are for us, yang artinya yaitu buku untuk dimanfaatkan. Prinsip dasar yang digunakan pada hukum pertama ini mengandung dasar bahwa buku itu ada untuk digunakan. Perpustakaan bukan hanya menyiapkan kemudahan dan mendapatkan buku di rak saja, melainkan bagaimana buku-buku tersebut dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Prinsip Ranganathan menunjukkan bahwa buku sebagai sebuah informasi harus bisa dimanfaatkan pemustaka sesuai dengan kondisi kebutuhan pemustaka itu. Maka dalam hal ini kita dapat mengembangkan prinsip tersebut menjadi buku itu ada untuk dimanfaatkan dan diaplikasikan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu every reader his book, setiap pembaca terdapat bukunya. Pada hukum ini, prinsip yang digunakan mengacu pada kebutuhan pemustaka, di mana setiap perpustakaan dituntut untuk menyediakan buku sesuai kebutuhan pemustaka. Akan tetapi, pernyataan fundamental yang masih diperdebatkan adalah apakah semua koleksi harus didapatkan pemustaka, sementara dana untuk membeli koleksi tersebut terbatas. Dengan dasar ini, prinsip hukum kedua ini bisa dikembangkan sesuai kondisi perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan bisa melihat siapa pengguna atau mayoritas yang dimanfaatkan perpustakaan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya poin ketiga, yaitu every book is reader, yang artinya setiap buku terdapat pembacanya. Prinsip buku ketiga ini menekankan adanya relasi yang harmonis antara koleksi dan pemustaka. Perpustakaan tidaklah berarti walaupun koleksinya bergudang-gudang tanpa adanya keterkaitan atau bangunan relasi yang baik antara koleksi dan pemustaka. Karenanya perlu ada perbaikan terus layanan terhadap pemustaka ini, khususnya dalam melakukan penelusuran terhadap koleksi yang dibutuhkan. Perpustakaan menyulitkan pemustaka dalam mencari informasi atau koleksi di perpustakaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu save the time of the reader, yang yaitu artinya hemat waktu pembaca. Prinsip ini menekankan pada kemudahan dalam menemukan koleksi yang dibutuhkan pemustaka. Jangan waktu mencari koleksi tersebut jauh lebih besar atau lebih banyak daripada koleksi yang didapat. Aturan-aturan yang menyulitkan pelayanan yang terlambat dan teratur, perpustakaan dituntut untuk harus memperbaiki sistem yang ada. Prinsip keempat ini terlihat begitu dinamis, terutama di era informasi ini. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu tentang a library is growing organism, yaitu yang artinya itu perpustakaan adalah organisasi yang berkembang. Hukum yang terakhir ini menjelaskan kepada kita bahwa yang terpenting dari sebuah perpustakaan itu selalu tumbuh dan berkembang serta berubah dan akan selalu mengalami hal seperti itu. Koleksi perpustakaan selalu bertambah dan sebuah teknologi harus berkembang menuju, dan budget juga selalu mengikuti perubahan itu. Perubahan-perubahan yang kompleks tersebut harus diantisipasi dan diimbangi dengan manajemen yang baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.